Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar dengan NIM terakhir 139 dari ASA kelas E. Jadi di sini saya pengen bikin video atau ya penjelasan tentang topik yang saya pilih yang dimana dia itu pencarian jalur pendek pada simulasi peta open world dengan variasi bobot terrain. Yang dimana kita pakai empat algoritma di sini karena waktu itu ada kesalahpahaman pada pimpinan judul atau algoritma. Ya, jadinya saya pakai empat algoritma di sini yang terdiri dari A-star, UCS, GBFS, dan juga Dijkstra. Ya, jadi pada lama-lama, langsung aja kita masuk ke kodenya. Pertama kita ada map generator, ada pathfinding algorithm, dan juga kita ada untuk si main-nya, biar ngejalanin si simulasinya. Nah, kita masuk ke map generator dulu. Map generator di sini kita pakai generate sheet map untuk parameter itu self tanker sheet. Bisa dilihat di sini, kita pakai random.sheet, itu gunanya biar si eksperimen yang kita pakai ini itu bisa di mungkin reproduksi. Nah, kita di sini pakai ukuran mapnya itu 50 kali 50 dan juga untuk mapnya di sini kita pakai 4 macam bobot, ya bisa dibilang kayak gitu. Untuk bobot yang pertama itu nilainya itu 1, yang dimana dia itu medan ringan. Untuk bobot yang kedua itu bernilai 3, yang dimana dia itu medannya sedang, dan bobot yang ketiga itu bernilai 5, yang dimana dia itu medannya itu medan berat. Nah, yang terakhir itu mungkin nilai itu bisa dibilang infinity atau 999 di sini, yang dimana dia itu bisa dibilang obstacle. Jadi dia itu benar-benar nggak bisa dilewatin ketika kita pengen nge-expand node-nya nanti biar cari jalurnya itu ke harus yang lainnya. Pokoknya kita nggak bisa ngelewatin si obstacle ini. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada interval yang ukuran dari self obstacle density itu dia di 999. Nah, itu fungsinya itu biar kita ngebikin 15% dari total sel kita yang pakai itu berubah jadi obstacle. Nah, biar si mapnya itu lebih variatif lah. Jadi kita masuk ke sini, class pathfinding algorithm. Class pathfinding algorithm di sini kita eh, guna itu ya sesuai namanya, di sini ada get neighbor. Get neighbor di sini itu gunanya biar ngecek tetangga-tetangga kita untuk bisa di-expand apa enggak. Nah, jadi kita punya 8 arah untuk nge-expand atau jalan yang gimana kita bisa lihat di sini, eh, ya ada 8 lah totalnya kalau dilihat. Itu sesuai arah matangin aja, kiri atas, kanan, kanan bawah, bawah, kiri bawah, dan juga kiri. Nah, itu sesuai arah matangin. Nanti kita punya optimal heuristic yang dimana dia itu gunanya biar mengestimasi atau menghitung seberapa jauh lagi dari node yang kita expand itu atau kita bergerak itu biar sampai ke goalnya. Nah, dari situ kita bisa menghitung jalur yang optimalnya. Kita langsung saja masuk ke algoritma yang pertama, yaitu si Dijkstra. Nah, jadi Dijkstra di sini kita bisa lihat ada Petty sama dengan 0 dari Glastar, dan juga Iti, Hipop, Petty. Nah, jadi Dijkstra ini bakal memilih node yang emang dia itu biaya kumulatifnya itu paling kecil. Nah, kita bisa juga lihat di sini kalau distance itu sama dengan kurang distance ditambah weight. Dan juga if distance itu kurang dari distance yang bakal kita get, nah dia itu bakal ngelakuin proses eh, apa namanya, relaksasi untuk memperbarui jarak yang paling pendek. Nah, kita masuk ke UCS atau algoritma yang kedua. Sebenarnya dia itu kurang lebih sama. Barang bisa bilang itu mirip-mirip dengan yang si Dijkstra tadi. Cuma bedanya di sini kita bisa lihat kalau ada if kurang lebih sama dengan goal, dia itu bakal break. Nah, jadi perbedaannya di sini tumbang tindih sih, karena kalau emang di simulasi kita kan dari eh, pojok ke pojok untuk si start sama goal node-nya. Tapi di sini kita pakai ujung ke ujung, jadi ini bakal kurang terasa. Cuma kalau emang si goal state-nya itu atau goal-nya itu kagak di ujung, itu si UCS itu pasti bakal lebih unggul. Intinya kalau emang si UCS ini itu udah sampai ketika dia nge-expand itu udah ketemu goal-nya, itu dia bakal break. Sedangkan si Dijkstra tadi enggak, dia bakal nge-expand terus. Itu aja sih. Kita bakal masuk ke A-star di sini. Jadi A-star di sini kita bisa lihat kalau ada fungsi untuk menghitung nilai yang bakal di expand itu.
biar lebih optimal dibanding dua yang tadi. Di sini ada F-score itu sama dengan tentatif dia ditambah suboctal heuristic, yang dimana of course dia itu kurang lebih sama kayak fungsi aslinya, Fn sama dengan Gn plus Hn, yang mana Gn itu biaya aktual dan juga Hn itu nilai heuristik yang tadi octal distance itu. Habis itu ada HIPKI sama HIPUS, ada PKI dan juga F-score itu. Jadi note yang diprioritasin itu dari kombinasi biaya aktual dan juga estimasi ke si goreng itu tadi. Nah, masuk yang terakhir yaitu si GBFS. Si GBFS di sini kita bisa lihat ada self octal heuristic itu neighbor sama goal aja. Jadi kita bisa lihat di sini kalau nggak ada G-score ataupun si goal distance di fungsi yang dia sendiri. Jadi dia itu bakal pertimbangin heuristik sehingga dia itu emang benar cepat. Cuma emang dia itu nggak bisa ngejamin emang output yang dihasilin itu optimal apa enggak. Nah, itu kekurangan dari si GBFS. Nah, kita di sini masuk ke output yang aja langsung. Di sini bisa dilihat kalau emang Dijkstra sama ECS itu mirip-mirip outputnya. Untuk rata-rata waktu, rata-rata node, dan juga rata-rata costnya itu emang mirip-mirip banget. Karena simulasi yang kita pakai ini benar-benar si startnya itu dan juga goalnya itu dari ujung ke ujung. Karena kalau emang si goalnya itu bukan di ujung, itu berarti si ECS harusnya itu bisa lebih efisien dibanding si Dijkstra karena dia itu ketika udah nemu goalnya itu bakal langsung berhenti atau nggak akan nge-expand lagi. Nah, di sini sedangkan kita bisa lihat kalau si A-star itu jauh lebih hemat karena dia itu bisa menghitung nilai emang yang perlu dihitung dibandingkan si Dijkstra dan juga UCS. Nah, karena si A-star ini bisa bisa dapat sebuah hint gitu lah dari si heuristic octal distance tadi. Kalau wah si golnya ini ada di arah ini nih, jadi dia tuh bakal langsung tertuju ke situ. Jadinya si A-star ini nggak perlu nge-expand ke seluruh node-nya. Sedangkan kalau si Dijkstra sama Indes tadi kan, dia itu benar-benar perlu menghitung dari total besar map-nya. Habis itu dia perlu menghitung dikurangin dari obstacle-nya. Habis itu dia perlu nge-expand sampai dia nemu jalur ke goal yang paling optimal. Makanya Dijkstra HGS itu kurang lebih mirip-mirip, sedangkan A-star itu emang udah tertuju tanpa perlu nge-expand ke node yang emang dia itu kurang penting. Nah, sedangkan si GBFS di sini itu kan pakai Fn sama dengan An kan. Jadi itu nggak pakai daya aktual atau nggak pakai si G-nya itu. Jadi dia itu bakal pakai analogi kalau tetangga mana itu yang paling dekat si goalnya. Jadi dia itu makanya si rata-rata waktu itu emang cepat, cuma rata-rata costnya bisa dilihat itu dia itu memang paling tinggi. Nah, di sini juga kita punya ini table chart-nya. Ini untuk simulasi si map-nya. Untuk yang sini atas ini tadi cuma si map-nya doang. Nah, ini yang di bawah ini. Nah, ada Dijkstra dan juga si ECS. Bisa kelihatan banget kalau emang mereka tuh nilainya mirip-mirip banget. Karena ini kita bisa lihat hijau sama merah itu kan si start sama si goal-nya. Nah, kelihatan di sini kalau emang dari ujung ke ujung gitu nilainya bakal mirip-mirip. Kalau emang si goal-nya itu udah bukan dari ujung, si ECS itu pasti bakal lebih unggul. Nah, si Dijkstra itu notes yang di-expand itu 2113. Itu totalnya itu dia itu bakal ngitung kayak yang tadi udah jelasin kalau total node kita itu kan 50 kali 50, itu yang berarti bakal ada 2500 sel, habis itu dikurangin dari 15% obstacle tadi. Nah, jadi dia itu kurang lebih 2500 dikurangin 300 something, 300-an sel. Nah, itu bakal ada beberapa node yang emang bisa di-expand, habis itu ya dari situ si Dijkstra ini bakal cari node mana aja yang bisa dia expand biar sampai ke goalnya. Sama dengan UCS juga kurang lebih sama kayak gitu, tapi dia juga harusnya bisa berhenti lebih cepat kalau emang goalnya itu bukan di ujung. Nah, untuk A-star sama yang kayak tadi, dia itu pakai Fn sama dengan Dn plus Hn, makanya dia itu bisa lebih cepat. Jadi dia itu nggak perlu nge-expand ke node yang emang nggak penting, jadi itu langsung terjadi ke target atau the point lah. Sedangkan ya si GBFS dia itu cuma mentingin nilai harusnya doang. Jadi tetangga mana aja
yang paling dekat dengan goalnya. Makanya dia itu bisa kelihatan di situ cuma kayak tarik-tarik diagonal doang. Nah, makanya dia itu benar-benar si intensity yang paling dikit dibanding si Dijkstra yang pakai 2001-an knot yang di situ. Nah, dari simulasi itu kita kan pakai grade 50 kali 50. Ini juga kita pakai ngebandingin 4 algoritma yang udah kita sebutin tadi, yaitu Dijkstra, DCS, X-star, juga GPFS. Nah, dari sini kita bisa mungkin simpulin kalau emang X-star itu yang paling performanya itu paling optimal atau terbaik di antara algoritma-algoritma yang lainnya. Karena si X-star ini ngemanfaatin si heuristic octal distance itu. Jadi itu mampu atau ya bisa ngurangin emang jumlah ekspansi node yang itu nggak penting dibanding Dijkstra dan juga SUS secara signifikan. Ya mungkin sekian penjelasan mengenai topik algoritma dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.